Kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Apa hukumnya kalau wanita mencukur alis? Kenapa tak kau cukur sekalian rambutmu? La'anallahul washimat. Allah melaknat perempuan yang tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Orang-orang Arab Badui perempuan sampai hari ini pakai tato. Nanti kalau pergi umrah, coba tengok perempuan Badui yang di sininya ada hitam-hitam. Di sini sampai di sini. Di sini. Mereka pasti pakai tato sampai hari ini. Allah melaknat tukang buat tato, perempuan minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut, mencukur, membakar, mengotak-atik, wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, memotong, merapatkan, menjarangkan dan lain-lain. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah, menyulam, menyuntik, kecuali yang tak layak menjadi layak boleh. Yang tak layak, ada orang giginya tak layak, menengok dia senyum kita tak tidur 3 malam. Nah, itu kalau macam itu boleh. Merubah yang tak layak jadi layak boleh. Tapi yang sudah layak, yang sudah normal menjadi abnormal, menjadi tak normal, maka tak usah. Kau cantik bukan karena alismu yang di otak-atik dibelok, bukan. Setan punya kerja. Orang yang sudah oplas sekali, operasi plastik, dia mau sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Potong sini, suntik sini, tambah sini. Akhirnya mukanya yang asli cuma 1% aja. Yang lain tuh plastik semua, kresek semua. Dulu mata, ada orang bakar sampah, layu. Saya sarankan, saya sampaikan kepada semua muslimat, jangan kalian otak-atik. Kalian cantik bukan karena operasi plastik, tapi karena tahajud tengah malam, karena zikir, karena merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Keponakan saya perempuan, anak kemanakan saya perempuan, saya sampaikan tak usah kalian otak-atik ini. Muka saya pucat betul Pak Ustadz, kalau jalan saya macam mayat kata orang. Boleh kau pakai bedak, hanya sebatas warna kulit, jangan lebih daripada itu. Nah, ini tentang masalah mengotak-atik wajah. Ini di zaman sekarang luar biasa. Kenapa habis duitnya untuk wajah? Karena saking banyaknya duit tak tahu lagi mau dibuang kemana. Seandainya dia peduli pada rumah tahfiz Quran, untuk wajahnya itu berapa budgetnya sebulan, diserahkannya untuk anak yatim fakir miskin. Sanggup pula untuk budget wajah sampai 5 juta, sementara ada anak yatim yang belum bayar uang sekolah. Di mana hatimu? Kau titipkan di tempat penitipan sendal. Bolehkah kalau tinggal puasa diganti dengan bayar fidyah tanpa mengerjakan puasa? Boleh. Saya perempuan Pak Ustadz, meninggalkan puasa. Ya, boleh saya bayar fidyah? Boleh. Syaratnya umur 80 tahun. Boleh. Silakan. Mana oma-oma yang umur 80? Syarat yang kedua Pak Ustadz, sakit di Ramadan, tak sehat-sehat sampai mati. Dalilnya Pak Ustadz, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tak sanggup puasa di Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar sampai mati tak sanggup karena tua renta, karena penyakit akut, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah saja. Kalau sehat Pak Ustadz, qadha, ganti. Jadi yang dua ini boleh, tua renta dengan sakit tak sembuh-sembuh. Ustadz, anak dan istri adalah ujian, betul? Suami itu ujian juga, ujian nasional. Jadi jangan cuman bapak berkata, istriku, anakku, kau adalah ujian bagiku. Ibu juga bisa membalas, bang, aku ini ujian mid semester. Abang, ini ujian terberatku dalam hidup.
Ayat itu untuk laki-laki. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah ujian. Ayat yang ditujukan untuk laki-laki, ayat itu juga berlaku untuk perempuan. Mana ayat untuk laki-laki berlaku untuk perempuan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Itu ayatnya untuk laki-laki. Mana ada untuk perempuan? Kalau perempuan bunyi ayatnya tak begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikunnas shiyam. Nanti kalau ayat ini dipahami hanya untuk laki-laki, mana ibu-ibu tak puasa? Ibu tak puasa. Ayat itu untuk laki-laki, guys. Bukan untuk perempuan. Ayat yang ditujukan untuk laki-laki, maka perempuan juga masuk di dalamnya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Laki-laki itu diuji dengan syahwat kepada perempuan. Kebalikannya, perempuan juga diuji syahwat kepada laki-laki. Begitu pemahaman ayatnya. Jadi kalau istri dan anak adalah ujian bagi suami, maka sesungguhnya suami juga adalah ujian bagi istri. Ujian suami menghadapi istri, ujian istri menghadapi suami. Macam-macam suami, macam-macam pula ujiannya. Aku berat kali ujianku nih Pak Ustadz. Macam mana lakimu? Tak balik-balik dilarikan pelakor. Ujian. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya soleh-soleh insyaallah. Amin. Kalau suami ibu selalu pergi karena sholat berjamaah, karena iktikaf di masjid, karena berdakwah, bersabarlah, ibu dapat pahalanya. Bandingkan dengan tetangga ibu yang suaminya tak balik-balik main gaple, suaminya tak balik-balik mabuk sakau narkoba, suaminya tak balik-balik berzina. Ujian macam-macam. Apa solat memakai masker, apakah solatnya sah? Solat pakai masker karena wabah COVID, solatnya sah. Allahu Akbar. Tapi kalau sujud hidungnya tak nempel ke lantai Pak Ustadz. Hidung menempel ke lantai itu hukumnya sunnat, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ketika kena COVID, hidungnya tak kena ke lantai, kena ke masker, sholatnya sah. Ada hadis mengatakan kalau wajah tertutup maka sholatnya tak sah. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa menjadi dasar hukum. Hadis dhaif hanya bisa untuk motivasi amal, fadail amal. Untuk jadi dasar hukum tak bisa. Orang yang sholat mata kakinya tertutup, sholatnya batal. Hadis dhaif, tak bisa jadi dalil hukum. Orang yang wajahnya tertutup pakai masker, sholatnya tak sah. Hadis dhaif, tak bisa jadi dasar hukum. Maka bapak ibu yang pakai masker, sholatnya sah. Imam Masjidil Haram pakai masker, imam di Masjid Al-Azhar Kairo berjarak, kita ikut saja ulama. Paling selamat ikut ulama. Minta tolong Ustaz doanya agar kami tetap sabar dan istiqomah dalam beribadah, khususnya menghafal Quran, agar jadi hafiz Quran yang paham serta mampu mengamalkan Quran. 1 hari 1 lembar, 10 hari 10 lembar, 1 juz 10 lembar. Kalau 1 hari anak tahfiz Quran menghafal 1 lembar, maka 1 bulan dia hafal 3 juz. Berarti 10 bulan dia hafal 10 juz. Berarti kalau setahun dia hafal 36 juz. Quran mana itu 36 juz? Secara teori menghafalnya mungkin bisa, tapi murojaahnya, mengulangnya, kita tidak mendidik mereka menjadi orang penghafal Quran lalu melalaikan Quran. Kita tidak mendidik mereka menjadi penghafal lalu melupakan Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan menghafal Quran 3 tahun, bukan menghafalnya, murojaahnya sehingga mutqin, mengulang hafalan yang lama sehingga dia menjadi orang yang hafal, betul-betul hafal. Kita doakan dalam 3 tahun ini anak-anak kita menjadi penghafal yang mutqin. Amin.
Bangkitkan semangat kalian anakku. Kalau anak-anak penghafal Quran tiba-tiba down, datang malasnya murajaah, datang lemahnya, jangan dinasehati, jangan diceramahi. Jadi gimana? Bawa ke tempat lampu merah, tempat orang jual tisu nyari duit untuk makan. Di lampu-lampu merah, yang jual koran, jual tisu, jual kacang, itu bukan mau ngapal Quran, itu bukan mau cari kaya, itu bukan mau cari duit, itu untuk makan, dan kebagian besarnya dieksploitasi oleh sindikat-sindikat yang pakai baju badut dari pagi sampai petang, yang suami istri buta pagi, suaminya sore, istrinya buta ganti-gantian. Itu semuanya adalah mencari duit, bahkan dieksploitasi untuk makan. Anak-anak yang bandel susah diatur, bawa mereka untuk menunjukkan, insya Allah pulang dari situ dia akan bersyukur kepada Allah, betapa aku dapat nikmat yang besar. Masih ada orang tua yang mau peduli pada pendidikan, tak mempan diceramahi, karena ceramah tak masuk ke telinga orang yang tak mau mendengar. Tapi dengan menengok mata langsung, itu akan menjadi pelajaran yang luar biasa. Jadi anak-anak mesti bangkitkan terus semangat menghafal Quran. Kalau bolehlah hari yang lalu boleh mundur kembali, maka kami yang tua-tua ini ingin balik lagi macam kalian, ingin menjadi penghafal Quran. Ustaz Abdul Somad, apa yang Ustaz inginkan? Profesor Haji Abdul Somad, LC, DESE, PhD. Di antara titelnya apa yang Ustaz paling inginkan? Kalau boleh mundur balik ke belakang, saya ingin muda lagi macam kalian, ingin masuk lagi ke ma'had tahfiz Quran, rumah Quran Mindi Barokah. Yang tua-tua bapak-bapak ini pun, apalagi ibu-ibu yang ketika suaminya jadi imam, ayatnya kul huwallahu wa falaq wa nas sama kuliah. Mereka sangat ingin lagi menjadi penghafal Quran, tapi masa lalu tak dapat dijemput, tak bisa mundur lagi. Menetes air mata darah kami ingin muda lagi, tak bisa. Waktu sudah berlalu. Maka kita yang sakit hati dengan masa lalu kita balaskan dengan anak-anak kita mesti penghafal Quran. Aku memang bodoh Pak Ustaz, aku tak pandai mengaji Pak Ustaz, aku dulu jahat Pak Ustaz, aku balaskan sakit hatiku, anakku mesti hafal Quran, mesti begitu. Ini banyak juga orang tua sekarang, aku ini bodoh Pak Ustaz, anakku mesti lebih bodoh dari aku lagi. Nauzubillah, ini ayah Abu Jahal Abu Lahab. Saudara yang dimuliakan Allah, beruntung betuah kampung kita. Kenapa? Ada orang yang dititipkan harta, dibukalah peluang untuk penghafal Quran. Maka ini semua bukan sekedar ceramah. Ustadz cuma pandai ceramah aja, enggak. Saya pun membuka rumah Quran juga di Pekanbaru Riau. Dibuka juga rumah Quran free gratis anak-anak, tapi khusus perempuan saja. Tempat saya perempuan saja, lalu kemudian di Yayasan Tabung Wakaf Umat laki-laki saja. Karena laki-laki perempuan ini tak bisa disatukan. Kalau disatukan di rumah tahfiz Quran, tak jadi dia menghafal, asik menengok-nengok aja. Jadi kalian sabar-sabar aja anakku, laki-laki semua, tanamkan dalam diri kalian hafal Quran. Terus nanti kalau udah hafal Quran mau jadi apa kami Pak Ustadz? Hafal Quran mau masuk tentara dapat prioritas. Hafal Quran mau jadi polisi dapat prioritas. Hafal Quran masuk ke fakultas kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta gratis beasiswa full. Pak rektornya bicara ke saya, hafal Quran. Ternyata para penghafal Quran bisa jadi apapun, dan pengalaman dosen-dosen cerita ke saya, mendidik anak penghafal Quran jauh lebih mudah Pak Ustadz, karena otaknya lebih cerdas. Iyalah, 30 juz bisa pula dia hafal, mana pojok-pojok Quran hafal dia, letak ain, letak juz, letak surat, hafal dia semua. Apalagi yang lain-lain tuh kecil aja sama dia, cincai, upil-upil aja, 2 kali embus selesai. Quran kalam Allah bisa dihafalnya, apalagi yang lain. Yang lain ilmu-ilmu lain tuh menyusul saja. Kenapa? Karena otaknya sudah terstruktur, diajak berpikir, dipakai 30 juz ada, disematkan, diinstalkan di dalam. Dan yang paling membahagiakan adalah nanti bapak ibunya di akhirat dipakaikannya mahkota dari cahaya, dan mereka bisa memberikan syafaat. Anak-anakku penghafal Quran ini bisa memberikan syafaat, pertolongan, dikasih Allah mereka syafaat untuk masuk ke dalam rahmat surga Allah. Dan di antara mereka tentu memberikan syafaat. Siapa yang dulu mereka kasih? Tentu Abdul Somad dulu. Setelah itu barulah Pak
Mislin, ibu dan lain. Saya duluan dikasih mereka. Kata siapa? Kata saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ucapkan tahniah selamat kepada Pak Mislin AS beserta ibu, anak menantu dan keluarga beserta seluruh karyawan karena mereka mendapatkan limpahan barokah dari penghafal Quran. Wa iza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik. Wa ansitu, mulut diam. La'allakum tur'amun, turun rahmat. Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Quran dibacakan di PT, turun rahmat di PT. Quran dibacakan di kubur, turun rahmat di kubur. Ini Quran bukan dibacakan, otaknya Quran, hatinya Quran. Quran dibacakan ke air, berubah molekul air. Ini bukan Quran dibacakan ke air, badan kita ini isinya banyak air, darah. Darah dalam badan mereka ini berubah menjadi rahmat Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan adanya rumah tahfiz Quran, rumah Quran, turunlah keberkahan-keberkahan insyaallah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Curahkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran sebagai imam, jadikan Quran sebagai cahaya, jadikan Quran sebagai rahmat, jadikan Quran sebagai hidayah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami. Wa dhihaba husnina wa humumina wa ghumumina. Jadikan Quran sebagai pengusir gundah gulana kami. Jadikan Quran sebagai sebab turunnya rezeki kami. Jadikan Quran sebagai pembela kami di akhirat ketika kami tak dapat dibela oleh siapapun, anak dan harta akan menjauh. Datang Quran menjadi penolong kami nanti menghadapmu ya Allah.